Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahidan Arkatias dari kelompok 4 dengan NIM 4181981 akan mempresentasikan bagian kelompok kami, yaitu analisis studi kasus implikasi teknologi, komunikasi, dan media massa dalam pembangunan. Kami beranggota kelompok ada 5, ada Najwa Alivia Raisa Putri, Dita Muri Ferdiana, Rukna Fadila, Henry Maulana, juga saya sendiri, Syahidan Arkatias. Pertama-tama, saya akan membahas dari pembangunan melalui radio. Ada 3 ya di sini. Pembangunan melalui radio, pembangunan melalui komunikasi dunia maya, juga pembangunan melalui program televisi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan melalui pembangunan melalui radio. Baik, 1, perkembangan teknologi komunikasi. Pembangunan melalui radio, teknologi yang digunakan menggunakan pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik atau gelombang elektromagnetik. Gelombang ini melintas dan merambat lebar udara dan bisa juga merambat lewat ruang angkasa yang hampa udara. Karena gelombang ini tidak memerlukan medium pengangkut seperti molekul udara. Saat ini radio dapat didengar melalui ponsel pintar atau handphone yang kita genggam sehari-hari. Berbeda halnya dengan sebelum abad ke-20, ketika konsep nirkabel masih dianggap kisah fiksi semata. Juga sejarah dari radio ini, penggunaan awalnya digunakan dalam keperluan maritim untuk mengirimkan pesan telegraf menggunakan kode Morse antara kapal dan penerima di darat. Salah satu pengguna 12 awal teknologi ini adalah Angkatan Laut Jepang yang memata-matai armada Rusia saat Perang Tsushima pada tahun 1901. Salah satu penggunaan teknologi ini yang paling dikenang adalah pada komunikasi antara operator di kapal RMS Titanic dengan kapal terdekat dan komunikasi ke stasiun darat. Stasiun siaran komersial radio mulai dilakukan pada 1920-an dengan populernya pesawat radio, terutama di Eropa dan Amerika Serikat. Selain siaran komersial, siaran titik ke titik, point to point, termasuk telepon dan siaran ulang program radio menjadi populer di dekade 1920-an dan 1930-an. Penggunaan awal ini, radio ini pada awal perang digunakan untuk menyampaikan komunikasi. Penggunaan teknologi radio pun semakin meluas. Selain kapal sipil, teknologi radio juga digunakan oleh kapal perang. Salah satunya adalah kapal perang milik Angkatan Laut Jepang, Perang Tsushima di tahun 1901 yang sudah saya jelaskan tadi. Radio secara aktif digunakan oleh tentara perang untuk mematai-matai musuh mereka, yaitu armada laut Rusia. Radio juga punya peranan penting dalam Perang Dunia II. Salah satunya adalah oleh pihak Jerman saat kabel bawah laut Jerman dipotong oleh Inggris. Radio pun menjadi alternatif tentara Jepang. Dengan adanya sistem radio talking, radio memang dianggap sebagai alat komunikasi yang efektif pada masa perang. Juga tentara Jerman ini pada saat Perang Dunia II, mereka menggunakan radio ini ibaratnya lebih maju dari musuh-musuh mereka pada saat itu, yang menjadikan komunikasi lancar pada saat di medan perang. Perkembangan sejarah radio, ada radio AM, radio FM, radio internet, radio satelit, juga SD radio. Yang pertama ini ada radio AM.
Radio AM atau amplitude modulation menggunakan prinsip modulasi radio dan suara untuk gelombang memiliki gelombang suara yang memiliki amplitude konstan yang sama. Memiliki juga paten untuk telegrafi nirkabel menggunakan 2 sirkuit awalnya. Radio AM hanya dengan suara manusia adalah Reginald Albright Fessenden. Dia membuat siaran radio pertama pada 23 Desember 1900. Juga pada radio FM atau frekuensi modulation mulai beroperasi dengan prinsip yang sama seperti radio AM. Proses modulasi ini hanya menyebabkan perubahan frekuensi pada radio FM menggunakan dan menggambarkan radio AM. Armstrong juga menemukan masalah yang berkaitan dengan sifat sinyal yang transmisikan. Tidak puas dengan semua masalah dan berjuang untuk mengembangkan sistem FM. Armstrong mulai putus asa dan secara tragis bunuh diri dan mengakhiri hidupnya. Namun istri berhasil memperjuangkan hak Armstrong di penemuan akhirnya. Ibaratnya radio AM atau radio FM ini tuh adalah perkembangannya atau teknologi majunya dari radio AM untuk radio FM ini. Lalu ada radio internet. Penemuan internet telah mulai mengubah transisinya analog radio tradisional. Radio internet juga dikenal sebagai radio web, radio online, atau e-radio. Lalu ada radio satelit. Radio satelit menggunakan sinyal digital untuk mengirim gelombang suara. Yang contohnya ya untuk saling berkomunikasi kepada astronot yang nanti keluar dari bumi ini. Jadi komunikasinya melalui radio satelit. Juga ada XI radio, yang dikenal sebagai radio digital, bekerja dalam kombinasi dengan sistem analog dan digital secara bersamaan. Lalu peran radio dari masa ke masa ini tak lekang oleh zaman. Industri radio di Indonesia mengalami masa keemasan pada era 1980 hingga 1990. Pada periode ini, radio memiliki beragam program favorit yang sangat eksis di telinga pendengar. Di tahun-tahun tersebut, drama radio merupakan satu program yang paling ditunggu-tunggu, namun seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai beralih ke siaran visual melalui televisi. Ditambah hadirnya internet diprediksi semakin membuat radio tertinggal jauh. Contohnya saat ini, di tahun 2022 ini, sudah jarang sekali orang yang mendengarkan radio. Bahkan sekarang televisi pun juga mulai ditinggal perlahan-lahan. Lalu, radio punya peran besar dalam sejarah bangsa Indonesia. Sejarah awal mula radio di Indonesia dimulai pada 1925 di Batavia, kini Jakarta, pada masa penjajahan dahulu. Hal ini ditandai dengan berdirinya Batavia Radio Virginia atau disingkat BRV, meski tidak terlalu besar. Namun, BRV lantas mendorong pendirian sejumlah radio sebelum kemerdekaan Indonesia. Muncul Netherlands Aidens Radio Omroep Massat atau disingkat NROM, radio milik pemerintah Hindia Belanda yang kini berubah menjadi Radio Republik Indonesia atau disingkat RRI. Radio memegang peran penting dalam upaya 16 pertahanan kemerdekaan Indonesia. Radio dalam upaya 16 pertahanan kemerdekaan Indonesia, pidato heroik Bung Tomo menggelorkan semangat juang melawan sekutu kala itu hingga Indonesia merdeka. Lalu untuk revolusi siaran radio dari analog ke digital ini, revolusi siaran radio dari analog ke digital memberikan keuntungan tersendiri bagi 17 pendengar. Pasalnya dari segi kualitas radio digital tentu lebih baik dibanding radio analog. Suara yang dihasilkan radio digital juga tahan dari gangguan noise
gelombang radio lainnya. Karena itu pendengar mendapat suara siaran yang lebih jernih dan lebih hemat biaya. Selain itu, radio digital juga biasanya lebih mudah disesuaikan. Lalu masuk ke pembahasan yang kedua, pembangunan melalui program televisi. Bermula dengan pengertian televisi terlebih dahulu. Televisi adalah media pandang sekaligus media dengar audiovisual. Ia berbedakan dengan media cetak yang lebih merupakan media pandang. Orang memandang gambar yang ditayang di televisi sekaligus mendengar atau mencerna rahasia atau rahasia di gambar tersebut. Jadi pada intinya televisi ini ada visual yang bergerak. Sekarang sih udah berwarna, dulu tuh masih hitam putih atau black and white. Ini adalah terobosan terbaru dari berkembangnya radio ke televisi. Sejarah perkembangan TV juga tidak luput dari sebuah teknologi zaman. Perkembangan dari zaman ke zaman penemuan televisi terdapat banyak pihak, juga penemu maupun inovator yang terlibat. Baik perorang maupun badan usaha, televisi adalah karya massal yang dikembangkan dari tahun ke tahun. Awal dari televisi tentu tidak dipisahkan dari penemuan dasar hukum gelombang elektromagnetik yang ditemukan oleh Joseph Henry dan Michael Faraday 1831 yang merupakan awal dari era komunikasi elektronik 1876. Perkembangan jenis TV juga ada 4, sama seperti halnya radio, memiliki tipe-tipe yang lain. Yang pertama ada TV mekanik, TV elektronik, TV berwarna, juga plasma display. TV mekanik ini merupakan cikal bakalnya lainnya dari televisi yang sekarang kita temui di rumah-rumah. Ini tuh TV mekanik ini adalah generasi pertama terciptanya TV oleh Paul Nipkow, membuat piringan metal kecil yang bisa berputar dengan lubang-lubang. Lalu ada TV elektronik. Ini dari TV mekanik beralih kepada TV elektronik dengan harga yang lebih terjangkau pada tahun 1920. Farnsworth dan Zaurskin mulai memancarkan siaran dengan menggunakan sistem yang sepenuhnya elektronik. Nah, lalu ada TV berwarna. Pada masa tahun 1940, Peter Goldmark menciptakan televisi warna dengan resolusi warna 3:4 garis. Ini pertama kalinya TV ditayangkan secara berwarna, karena sebelum-sebelumnya di TV mekanik juga atau TV elektronik ini ditayangkan video yang warnanya tidak muncul atau hitam putih saja. Lalu terakhir ada plasma display TV. Pada 1975, Larry Weber membuat tampilan plasma berwarna. Ia terus mengembangkan proyek ini sehingga menciptakan layar plasma yang stabil dan cemerlang pada 1995. Jadi layarnya ibaratnya upgrade lah. Sejarah dan penggunaan TV di Indonesia juga sama seperti radio, memiliki peran besar juga pastinya. Sejarah dan penggunaan TV di Indonesia merupakan sejarah negara yang tidak kalah maju dalam dunia pertelevisian, khususnya di kawasan Asia. Siaran televisi pertama kalinya ditayangkan pada tanggal 17 Agustus 1962, tepatan hari kemerdekaan Republik Indonesia pada saat itu. Saat itu siaran hanya berlangsung mulai pukul 7:30 sampai pukul 11:02 WIB untuk meliput upacara pemerintah proklamasi di Istana Negara. Namun yang menjadi tongkat televisi Republik Indonesia, TVRI, adalah ketika Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games ke-4 di Stadion Utama Senayan. TVRI merupakan satu-satunya stasiun televisi di Indonesia yang mampu menjangkau wilayah Nusantara hingga pelosok dengan menggunakan satelit komunikasi ruang angkasa yang kemudian berperan sebagai corong pemerintah kepada rakyat. Bahkan hingga sampai sebelum tahun 1990-an, TVRI menjadi single source informasi bagi masyarakat dan tidak dipungkiri kemudian timbul upaya media ini dijadikan sebagai propaganda kekuasaan. Lalu yang ketiga ada perkembangan melalui komunikasi dunia maya.
Pembangunan melalui dunia maya. Dunia maya bukan hanya menyediakan ciri-ciri jaringan sosial, dia juga menyediakan dunia di mana orang ramai boleh bertemu dan bermain menggunakan avatar sebagai representasi diri pengguna. Lazimnya avatar digunakan sebagai foto dalam profil kebanyakan dunia maya, tetapi pengguna kenapa boleh menggunakan foto diri mereka yang sebenar di ruangan 2D atau profilnya. Komunikasi di mana dunia maya juga tidak hanya melibatkan teks semata-mata, karena pengguna boleh menggunakan isyarat, pergerakan, dan ekspresi diri pada menu yang disediakan dalam kebanyakan dunia maya terhadap avatarnya. Jadi foto profil bebas, pasang seperti apa juga dibebaskan. Tinjauan yang dilakukan menunjukkan dunia maya seperti Second Life, online kayak hobi. Canva menawarkan keseruan kepada pengguna karena mereka boleh melakukan apa saja seperti dunia luar. Jadi seolah-olah mempunyai dunia masing-masing di dunia mayanya. Dunia maya sosial, fenomena penggunaan dunia maya sebagai jaringan sosial dalam talian 19 di Amerika Serikat dan United Kingdom. Penggunaan laman dunia maya telah menjadi satu fenomena populer menurut kajian eMarketer Inc. Jumlah pengguna dunia maya dalam kalangan anak-anak dan remaja di Amerika Serikat dijangka meningkat hampir 60% antara tahun 2009 hingga 2013. Ini meningkat seiring berjalan perkembangan teknologi juga. Lalu pasar utama serta syarikat media dan usaha pembangunan persekitaran maya berdasarkan jenama mereka pada tahun 2019 dianggarkan 9,7 juta kanak-kanak dan remaja melewati dunia ini dan dijangka meningkat kepada lebih 15 juta menjelang 2013. Kanak-kanak merupakan pengguna utama dengan 37% melewat dunia ini secara tetap dan akan meningkat kepada 54% menjelang tahun 2013. Ini dikutip dari eMarketing Challenge. Namun ya sesuatu yang agak baru di rantau Asia dan mulai mencatat sambutan di beberapa negara Asia, terutama Jepang, Korea, Cina, dan Singapura. Onverse yang merupakan gabungan portal online dan Universe yang dibangun oleh Onverse LLC, sebuah syarikat yang berpangkalan di Arizona, telah platform jaringan sosial berbentuk dunia maya 3D percuma. Pembangunan dunia dalam talian ini bermula pada akhir 2007 oleh pengasasnya Stephen M. Pierce dengan bekerja dengan Eric Hofer, artis, Ben Steele, animator, dan Scott Meeting di retail web. Ia dibuka kepada umum pada 15 Juni 2009 dan dilancarkan pada April 2010. Second Life dicipta pada tahun 1999 oleh sebuah syarikat swasta, Leiden Lab, dan dirancang pada 23 Juni 2003 untuk diakses di internet. Yang melibatkan persekitaran 3D bagi sesuatu watak yang mengadaptasikan model yang lebih dekat dengan reality. Bukannya permainan berdasarkan peranan, ia dicipta untuk golongan pengguna yang berusia 18 tahun ke atas. Terus lalu ada Canva, hampir sama seperti Second Life dan Universe. Pengguna boleh bertemu dan bersantai dengan rekan barunya, membeli aksesori dan pakaian maya, menentukan rupa hias rumah 3D, membuka klub tarian 3D, dan sebagainya di Canva. Laman yang dimiliki oleh syarikat yang beribu pejabat di Atlanta yang diasaskan pada tahun 2004 oleh Christopher Claus dan Greg Frame ini menyokong pelangsuran web
studi di ciri-ciri jaringan sosial dan kemampuan bagi perkongsian media serta interaksi community dalam kalian. Lalu yang kelima ada heboh. Di sini pengguna heboh yang menciptakan dan ia dipenuhi dengan pelbagai majelis pertandingan, pencarian, dan sebagainya yang kebanyakan dicipta sendiri oleh pengguna. Dunia heboh boleh dimasuki tanpa sembarang bayaran, tetapi untuk mengakses perkhidmatan premiumnya, seperti membeli perabot maya atau elemen-elemen untuk laman mereka. Pengguna perlu membeli hobo kredit, yaitu mata uang maya hobo hotel. Boleh diakses menelusuri laman hobo dan juga melalui laman jaringan sosial terbesar dunia, yaitu Facebook. Gaya online diasaskan pada tahun 2003. Gaya online atau gogaya.com pada awalnya merupakan salah satu tempat yang ramai bertemu di alam cyber. Lebih daripada 7 juta pelawat gaya setiap bulan untuk bersahabat bermain permainan menonton wayang di Gaya Cinema Theater. Ia merupakan persekretan sosial yang membolehkan pengguna membentuk ruang mereka sendiri dan menggambarkan gaya individual mereka sama ada melalui pertandingan seni maupun forum perbincangan berkaitan puisi, politik, selebriti, dan sebagainya. Kita sampai pada kesimpulan, perkembangan teknologi komunikasi adalah aplikasi pengetahuan dan keterampilan digunakan manusia dalam mengalirkan informasi atau pesan dengan tujuan untuk membantu menyelesaikan permasalahan antar manusia. Agar tercapai tujuan komunikasi, perkembangan teknologi komunikasi berawal dari kemajuan di bidang kompetensi komputerisasi, penggunaan komputer pada masa awal untuk sekedar menulis, membuat grafik dan gambar, serta alat menyimpan data yang luar biasa telah berubah menjadi alat komunikasi dengan jaringan yang lunak dan bisa mencakup seluruh dunia. Televisi adalah sebuah teknologi yang sangat berpengaruh dalam perkembangan teknologi informasi di seluruh dunia. Pada awal perkembangannya, televisi adalah gabungan teknologi optik, mekanik, dan elektronik yang digunakan untuk merekam dan menampilkan gambar visual. Mungkin sekian dari saya, Syahidana Fathiyah. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.